Kalau terlalu apa ya, overacting, bikin konten nggak mau. Terlalu apa ya, overacting, bikin konten nggak mau. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Bang, Salah? bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih konten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak, saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga? 64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas, ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi, tuh lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat, 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono, cuma 64%. Bilanglah alasannya, ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong, kok jadi ngonten yang disalahin. Kalau saya ngonten, ini pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama. Pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi Menteri Sekretaris Kabinet 10 tahun Pak Jokowi. Deket para elit, deket Bu Mega, deket Pak Jokowi, deket Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali rakyat Jakarta puas. Ini kok hanya 64%. Kang Deddy Mulyadi itu ya hasil kerjanya dikontenin ya sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Ini loh hasil kerja saya. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Daripada nggak ngonten, ngaku-ngaku kerja real tapi sambil kerja sambil naik helikopter, pilih mana kalian masyarakat? Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten dan DKI. Ketika bicara persoalan satu, ketahanan pangan, dua, energi. Nah, kita bicara pada dua hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Kalau terlalu apa ya, overacting, bikin konten nggak mau. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membanding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping Bang Dul, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di dalam. Politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah.
menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rossi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Pak Pramono ini kelihatannya memang sebenarnya masalah Jakarta juga masalah daerah dan wilayah di sekitarnya. Kalau kita lihat ya, Jawa Barat merupakan provinsi yang terpadat, terbesar, dan juga bisa kalau berkolaborasi saya rasa khususnya dalam tadi 3 hal itu, dari transportasi, kemudian dari air, dan juga masalah sampah, dan tentu saja tadi masalah pangan dan juga pertanian. Kang Deddy, bagaimana kira-kira bentuk-bentuk ini tadi Pak Pramono sudah membuka diri nih Jakarta untuk berkolaborasi. Apa saja di bidang-bidang itu yang bisa dilakukan kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Desi, Mas Pram dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara soalan 1, ketahanan pangan, 2, energi, nah kita bicara pada 2 hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu. Sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1, energi listrik. 2, pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tumpang, kemudian berubah menjadi areal perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar. Dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Nah, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya, itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini secara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi area usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kembali lagi, mudah-mudahan teman-teman semuanya, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi dari Bapak Gubernur Jakarta, teman-teman ya, yang mengatakan bahwasannya apa sih ya, kalau enaknya orang awam itu berkata tidak terlalu banyak acting lah, artinya bisa dikatakan seperti itu ya. Dikit-dikit kamera, dikit-dikit kamera, dikit-dikit kamera. Dan kalau menurut saya ya bagus bekerja dengan cara tidak terlihat, itu bagus. Tapi yang tidak bagus itu akhirnya karena tidak ada kamera tidak bekerja. Nah, ini kan yang kurang bagus. Nah, kalau digambarkan tadi dikatakan dikit-dikit ngonten atau dan yang lain sebagainya, bahwasannya kita juga sudah pernah mendengarkan nih antara siapa itu ya, Bang Mardigu ketika bertemu dengan KDM dulu itu pernah ya dibahas oleh Bang Mardigu, teman-teman ya. Dia itu berkata bahwasannya kenapa selalu dibuat konten, karena supaya kinerjanya itu terlihat oleh masyarakat, transparan. Nah, apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu terlihat dan itu tidak jadi masalah. Kalau menurut saya, itu pun tidak menjadi perbuatan yang riak atau ingin dilihat oleh orang lain. Memang seorang pemimpin itu harus terlihat cara kepemimpinannya. Kalau bekerjanya diam, itu justru malah dipertanyakan oleh masyarakat. Selama ini kerjanya apa? Gak terlihat sama sekali. Tapi kalau seandainya itu dipublikkan, itu tidak masalah, karena memang pejabat untuk rakyat. Kecuali kalau pejabat untuk keluarga, itu tidak masalah, nggak usah dimasuk-masukkan ke dalam media. Kalau sebagai seorang pejabat masyarakat yang cukup banyak, dia itu memang harus keluar. Mereka harus terlihat aktif. Karena dengan mereka terlihat aktif, kita itu berpikir loh, kita itu nyoblos mereka berarti itu tidak sia-sia. Mereka itu bekerja. Coba bayangkan kalau seandainya mereka mau pemilu, pencalonan, mereka itu turun. Tapi ketika menjabat selama 5 tahun, kalau seandainya tidak turun ke masyarakat sama sekali, pasti masyarakat bertanya, sebenarnya Pak Bupati ini kemana? Sebenarnya Pak Gubernur ini kemana ini? Kok tidak datang sama sekali? Tidak seperti dulu ketika mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi Pak ya, kalau menurut saya memang sudah zamannya itu memang zaman seperti ini. Mendingan Bapak itu juga main di media sosial, supaya Bapak itu juga bukan berarti ingin terkenal, enggak. Kalau Bapak terkenal itu pasti sudah, setidaknya masyarakat itu tahu, oh Bapak saya, Bapak itu kan bapaknya orang banyak ya, anaknya kan banyak sekali ya, terutama di Jakarta. Kalau di Sumatera ya beberapa tempat mereka harus terlihat, oh ini loh bapak saya sedang mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tapi kalau terlihat, tidak terlihat sama sekali di media sosial, tidak terlihat, di kunjungan tidak terlihat. Ini kan justru malah akan menjadi pertanyaan bagi orang yang milih mereka. Kemana sebenarnya akhir-akhir ini ketika sudah menjabat? Ataukah mereka cuma duduk manis di kantor atau melihat keluhan-keluhan dari masyarakat? Sayyidina seperti Nabi kita, kalau yang muslim ya, terus siapa lagi? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka itu sangat masyhur ya, dalam kepemimpinannya mereka itu turun kepada masyarakat.
turun kepada orang kecil, melihat orang-orang yang tidak punya makan, memberikan makan dengan tangan mereka. Ini sangat luar biasa. Memang itu sulit Pak ya, ketika menjadi seorang pemimpin pasti segala sesuatunya mau diomong oleh masyarakat. Karena seorang pemimpin harus ndablek, harus budek kalau orang Jawa. Dan terima kasih, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya, dua gubernur yang memang selalu menjadi sorotan netizen, sorotan masyarakat, yaitu Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.